Diberkati oleh pagi hari ini, kita bersyukur dan bersukacita karena kita telah baik, Tuhan yang telah memberikan peluang dan kesempatan kepada setiap kita sepekan ini sehingga kita dapat melaluinya dengan kekuatan penuh dari Tuhan. Dan untuk itu marilah kita bersama-sama menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Untuk itu Bapak Ibu jemaat sekalian, persiapkanlah hati kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kamu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Baik, Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan kembali datang ke hadirat Tuhan. Kita ingin menyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui ibadah pada minggu pagi hari ini. Walaupun ibadah masih secara virtual dikarenakan pandemi, semoga ini tidak mengurangi sukacita dari Bapak Ibu Jemaat sekalian. Baik, kita akan mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan sebuah pujian yang menyatakan berkat kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita naikkan pujian ini dari awal. Dengan kesungguhan hati, ingin menyatakan bahwa berkat Tuhan sangat tercurah dalam kehidupan kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ya, puji Tuhan, kita boleh menyampaikan pujian kita melalui kita naikkan tadi. Baik, kita akan bersama-sama membaca dan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya akan bawa kita ke dalam doa pembukaan. Tuhan kami, Allah yang Maha Baik, pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak mengucap syukur karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bersekutu bersama-sama, memuji dan memuliakan nama-Mu. Walaupun kami masih dalam pandemi COVID-19 ya Bapa, sehingga kami hanya bisa beribadah bersama-sama secara virtual melalui Zoom. Namun kami yakin dan percaya Tuhan, ini tidak akan mengurangi sukacita kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Bapa, kiranya Engkau berkati Tuhan jam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhir. Terlebih firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya nanti ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena sampai dengan saat ini Tuhan masih terus memberkati jemaat kami GKI Gunung Sinai. Semoga Tuhan Engkau terus memberkati, Engkau terus menyertai kami, sehingga hari-hari kami boleh berjalan dengan penuh sukacita dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Ya Bapa, kami ingin jauh lebih dalam lagi mengenal dan memuji Engkau. Kiranya Engkau berkati ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita akan kembali naikkan pujian kita. Kita akan menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 169, Sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Marilah bersandar pada Al-Masih, pujian dan hormat padanya diberi. Oleh firman Allah kami terus menang, sambil harapkan perjanjian. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Bait yang kedua.
pada segala orang adalah damai. Kalau terus percaya akan janjinya. Sekarang mari masuk selamat yang permai. Siapa yang berharap janjinya? Sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar. Ku sandar akan janji penebus. Badang 3. Pekerjaan Tuhan dijalankan terus, sambil ku berharap janji pelepas. Jagalah berdoa dan percayalah, kedatangan Tuhan hampirlah. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Hai semua orang yang gemar menang, baca janji Tuhan serta yakinkan. Itulah senjata dan perisaimu dalam kau berharap janjimu. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Baik, kita akan bersama-sama masuk ke dalam pembacaan Alkitab kita. Filipi pasal 1 ayat 9 sampai 11. Filipi pasal 1 ayat 9 sampai 11. Baik Bapak Ibu, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini dalam Filipi pasal 1 ayat 9 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Tuhan, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk kemuliaan dan memuji Allah. Kita bersyukur, ya Allah, ya Tuhan kami, Allah Tritunggal yang empunya firman ini. Kami telah membacanya dan kami pastikan bahwa sebentar lagi kami akan bersama-sama belajarnya dan mengertinya. Untuk itu, Engkau persiapkan seluruh potensi spiritual kami, sehingga dalam kami belajar firman Tuhan ini, kami akan mengerti, memahami, dan berkehendak untuk melakukannya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita boleh membaca ayat dari firman Tuhan yang akan menjadi landasan kita dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Baik, saatnya saya memberikan kesempatan kepada jemaat sekalian yang ingin menyampaikan
ungkapan syukurnya kepada Tuhan melalui kata-kata. Saya persilakan jika ada. Ya, shalom. Om. Ya, terima kasih atas kesempatan yang boleh diberikan kepada keluarga saya. Khususnya saya pribadi, saya mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik sehingga pada tanggal 21 kemarin saya boleh Tuhan berikan kesempatan untuk terpapar oleh COVID ini. Jadi saya sempat juga dirawat di rumah sakit karena sesak nafas. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah memberikan saya pemulihan sehingga saya boleh pulih dari sakit ini. Dan terima kasih juga untuk jemaat Tuhan yang sudah memberikan doa, dukungan, serta sumbangan kepada keluarga kami, dan tetap doakan kami dalam proses pemulihan ini. Ya, terima kasih. Salam, selamat pagi. Ya, saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus sungguh baik pada kehidupan saya. Kemarin pada tanggal 18 Juli, saya juga dinyatakan positif karena asam lambung saya sangat tinggi dan saya vertigo kambuh juga. Jadi muntah-muntah terus. Jadi di situ saya benar-benar rasanya down karena saya sempat sudah bersyukur pada Tuhan bahwa saya tuh tidak ada positif karena negatif terus kan waktu di swab. Tapi akhirnya Tuhan juga boleh menyatakan saya kena COVID, saya jalani saja itu. Saya sungguh-sungguh waktu baru 5 hari di rumah sakit itu saya benar-benar drop saya karena saya satu ruangan dengan orang yang benar-benar sudah parah semua kemarin itu. Jadi mereka satu persatu dipanggil Tuhan. Di situ saya merasa apakah ini begini saja? Apakah ini giliran saya juga? Tapi puji Tuhan, ada Pak Abraham, ada Kakek Keisha juga menguatkan saya. Saya bersyukur. Akhirnya kemarin tanggal 28 diperbolehkan pulang. Saya sangat mengucap syukur. Mengucap syukur karena saya bolehan walaupun harus isoman kembali. Saya juga mengucap syukur dan terima kasih pada Jemaat Gunung Sinai untuk dukungan doanya, bantuannya juga kepada keluarga saya dan saya juga. Terima kasih. Itu bisa saya ucapkan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, mungkin masih ada yang lainnya. Doakan juga anak kami David. Menurut hasil pemeriksaan swabnya dia positif. Jadi tolong doakan anak kami David untuk pemulihannya. Terima kasih. Ya, terima. Belum. Sudah. Lagi, silakan. Ya, saya juga menyampaikan ucapan terima kasih pada pagi hari ini dan bersyukur karena kesehatan saya sedikit demi sedikit sudah mulai pulih dan mulai kemarin saya sudah turun ke bawah untuk menjenguk kebun-kebun saya. Dan saya terima kasih juga atas doa-doa kita semua. Saya berangsur kembali. Tinggal masih rasanya goyang-goyang, masih kali jalan. Jadi itulah ungkapan syukur saya. Walaupun saya sempat berpikir saya ini waktu masuk di rumah sakit saya berpikir saya bisa pulang nggak ini.
bisa pulang ke rumah enggak ini. Nah, itu yang ada dalam benak hati saya. Tapi syukur puji Tuhan setelah saya mendapat infus, kemudian oksigen, perasaan saya mulai baik. Dan sampai pada hari ini saya mengucap syukur karena mulai membaik. Tinggal belum berani naik motor saja. Ini ungkapan syukur saya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Baik, Ya, kami sekeluarga juga bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kami, walaupun di rumah ini ada juga terpapar COVID, tapi keadaan kami berangsur-angsur membaik. Hanya pemulihan saja, dan terus tolong doakan Mama Jere, ini masih ada batuknya yang cukup mengganggu juga batuk ini, tapi kami pada umumnya keadaan kami semuanya baik-baik saja, penciuman kami juga aman semua, sudah kembali ya. Kami bersyukur kepada Tuhan atas semua itu, dan juga terima kasih kepada seluruh anggota jemaat yang sudah membantu kami, ya, sumbangan dari Badan Pengurus Jemaat, baik jemaat kita maupun juga badan pengurus daerah yang sudah memberikan sumbangan kepada keluarga kami. Keseluruhan keluarga kami, mungkin adik kami ini juga, ada, walaupun kita boleh terserang terpapar, tapi kita tidak apa-apa. Harapan kita beberapa hari ke depan, yakin dan percaya bahwa anak-anak Tuhan di DKI Sinai semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan dalam perlindungan tangan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Mic-nya dibuka, Dre. Sorry, kayaknya ada kendala jaringan ya tadi. Iya, makanya sempat terputus. Minta maaf. Baik, sudah ya kesaksian. Oke, kita tutup ruang kesaksian kita pada pagi hari ini. Kita tetap dukung di dalam doa jemaat sekalian yang sedang terkena dampak COVID-19 yang berangsur-angsur membaik. Kita tetap dukung mereka di dalam doa agar proses pemulihan mereka boleh berjalan dengan baik dan lancar. Begitu juga jemaat yang dalam kondisi sehat juga kita tetap dukung dalam doa agar kiranya senantiasa selalu diberikan kesehatan. Oke, sebagai ungkapan syukur kita bersama, kita akan memberikan persembahan. Kita akan menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 302, Iring Maha Tuhan. Iring Maha Tuhan saja, ada damai sepenuh. Tiada lain jalan selamat, cuma oleh darah-Mu.
Aku hendak iri jiwaku akan jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Iring dari sengsara karena kuasa yang kelam. Aku tahu satu kali aku akan bermenang. Aku hendak iring Tuhan yang melindungi jiwaku, akan jadi sama Tuhan, itu ayat ketiga. Ini dalam hal menyangka diri beri megah. Aku hidup bersentosa kelak selama-lamanya. Aku hendak iring Tuhan yang melindungi jiwaku, akan jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Keempat, iring dalam suci, tubuh jiwa nyawa gelap, dengan kata dengan amal, itu rinduku tetap. Aku hendak iring Tuhan yang melindungi jiwaku, akan jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Baik, puji Tuhan. Boleh memberikan persembahan sebelum mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Saya persilakan kepada Bapak untuk membawakan syafaat di hari ini. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tiba waktunya kita dalam doa syafaat. Saya pimpin kita dalam doa kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa dan kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang tidak pernah meninggalkan kami umat tebusan-Mu. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih pada pagi hari ini. Oleh karena kasih-Mu yang sempurna dan pemeliharaan-Mu yang luar biasa terhadap kami seluruh jemaat-Mu. Kami memiliki waktu untuk memuji dan memuliakan Engkau pada pagi hari ini. Dan tiba saatnya kami akan menyampaikan permohonan doa kami yang kami sampaikan kepada Tuhan. Sudah. Sebelum kami menyampaikannya kepada Tuhan. Kami mohon Engkau layakkan kami. Ampuni kami atas segala kesalahan, perbuatan, tingkah, langkah kehidupan kami, di mana kami telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, telah melampaui ketetapan-ketetapan yang telah Engkau tetapkan bagi kami, sehingga kami jatuh dalam dosa dan kesalahan. Oleh sebab itu, kami mohon ampun pada saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau telah melayakkan kami jemaat-Mu. Bapa di sorga, kami bersyukur bersama keluarga Ibu Jody bersama suami, karena Tuhan sudah berkarya secara luar biasa dalam kehidupan mereka sekeluarga, terutama dalam masalah kesehatan. Engkau izinkan apa yang mereka alami
tetapi Engkau juga merupakan solusi bagi pemulihan dan kesehatan mereka pada saat ini. Kami bersyukur mereka sudah berada di rumah dan dalam masa pemulihan. Kiranya terus Tuhan memberikan pemulihan yang sempurna sehingga mereka mampu beraktivitas sebagaimana di waktu mereka sehat. Kiranya Tuhan terus menolong. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga bersyukur bersama Ibu Endang. Tuhan juga sudah nyatakan kasih-Mu yang luar biasa. Dia boleh alami perawatan di Rumah Sakit Dirgayu dan boleh kembali ke rumah berkumpul bersama keluarga. Mujizat Tuhan telah dinyatakan dalam keputusasaan, dalam penderitaan karena sakitnya. Kiranya Tuhan terus menolong dia dalam masa-masa pemulihan selanjutnya. Kuatkan fisiknya. Dan dia terus bersyukur atas apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, Engkau telah lepaskannya dari penderitaan sakit penyakit. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur bersama Bapak Residi, kondisi kesehatannya terus berangsur membaik. Tuhan telah menjawab doa kami semua, seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Bapak, kiranya Tuhan terus menguatkan Bapak ini, memberi dia kesehatan, kekuatan secara fisik, sehingga dia mampu beraktivitas sebagaimana dia masih sehat. Terima kasih Bapak di surga, serahkan tangan. Kami bersyukur bersama keluarga Bapak Doni Pengamanan. Mereka juga telah Tuhan pulihkan, sembuhkan, walaupun pada saat ini Mama Jere masih batuk-batuk. Tapi kami percaya bahwa itu semua Tuhan akan pulihkan, akan sembuhkan. Kiranya Tuhan terus memberkati keluarga ini dalam kesehatan, dalam segala usaha dan pekerjaan mereka masing-masing. Kami juga berdoa bersama Ibu Rosa, di mana saudara kami David juga terpapar COVID-19. Tapi kami percaya apapun itu Tuhan juga yang berkenan memberikan pemulihan, kesembuhan yang sempurna bagi saudara kami David. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan saja yang menolong. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapak Presiden, Wakil Presiden, Lembaga Tinggi Negara, Yudikatif, Eksekutif, Legislatif. Kiranya Tuhan terus menolong mereka bersinergi dalam membangun negara kami. Walaupun kami menyadari pada saat ini situasi yang sangat sulit bagi bangsa dan negara kami dalam berkehidupan berbangsa dan negara karena pandemi COVID-19. Seluruh energi kami hanya tertuju kepada bagaimana pengendalian COVID-19 ini bisa segera berakhir. Kiranya Tuhan menolong pemerintah kami dalam upaya-upaya yang dilakukan. Vaksinasi program ini kiranya Tuhan menolong agar ini semua boleh segera terrealisasi dan boleh diselesaikan tepat pada waktunya. Sehingga kami, seluruh rakyat Indonesia merasa terayomi, merasa aman oleh karena dari pandemi COVID-19 ini yang terus melanda negara kami. Terima kasih Bapak di sorga, kiranya terus menolong program-program pemerintah di luar pandemi COVID-19 ini. Untuk kesejahteraan kami seluruh rakyat Indonesia, kiranya Tuhan menolong agar semuanya boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk aparat keamanan kami, TNI, Polri, dalam situasi yang pada saat ini begitu rentan oleh karena kehidupan sosial. Bagaimana kami terus berupaya agar tetap hidup berdampingan dengan baik. Karena pada saat seperti ini ada saja oknum-oknum yang berusaha memperkeruh suasana, mengambil keuntungan untuk diri pribadi. Kiranya Tuhan menolong, jauhkan dari hal-hal yang dapat menimbulkan perpecahan di antara bangsa kami. Sehingga kami terus fokus kepada bagaimana membangun negara kami ini secara baik dan benar. Terima kasih Bapak di sorga, terima kasih kiranya Tuhan terus menolong kami. Bapak di sorga, itu berdoa untuk Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, kiranya Tuhan menolong Bapak Gubernur, Wali Kota, kiranya Tuhan menolong agar mampu mengayomi dan melindungi kami dalam aspek apapun kehidupan kami, kiranya Tuhan menolong. Terima kasih Bapak di sorga, terpuji namamu. Program-program yang diarahkan untuk pengendalian penjagaan COVID-19, kiranya Tuhan terus menolong yang ada di daerah dan wilayah kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih, terpuji namamu. Kami berdoa untuk
saudara-saudara kami yang terkonfirmasi COVID-19, baik yang sempat dirawat di rumah sakit. Kami teringat Lina yang pada saat ini kiranya Tuhan menolong dia dalam penderitaan yang dia alami karena sakit. Tapi kami percaya Tuhan senantiasa melawati dia, menghibur dia dalam penderitaan kesehatan yang dia alami pada saat ini. Dan Tuhan akan memberikan solusi, memberikan penyembuhan, pemulihan yang sempurna. Kiranya itu semua boleh dia rasakan dalam kehidupan pribadinya bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk tenaga kesehatan, dokter, perawat yang merawat dia, kiranya dan peralatan yang dipergunakan untuk proses pemulihan kesembuhan, kiranya Tuhan menolong, biar itu semua berfungsi dengan baik sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami terus berdoa untuk tenaga-tenaga kesehatan yang pada saat ini, para dokter, perawat, dan tenaga penunjang lainnya, nakes lainnya, yang terus bahu-membahu untuk mengatasi, merawat saudara-saudara kami yang terkonfirmasi COVID-19. Kiranya Tuhan menolong, baik yang ada di rumah sakit, maupun di klinik-klinik, maupun di puskesmas. Kiranya Tuhan menolong, agar mereka semua boleh menjadi saluran berkat untuk menolong saudara-saudara kami yang terkonfirmasi, sehingga mereka boleh mengalami pemulihan dan kesembuhan bagi saudara-saudara kami, sehingga mampu ditolong. Terima kasih Bapa di sorga, kiranya Tuhan terus menolong sisi kemanusiaan yang telah dilaksanakan, diupayakan pada saat ini, khususnya dalam masalah kesehatan. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji namamu. Kami terus berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini mungkin isolasi secara mandiri di rumah masing-masing atau di tempat-tempat tertentu. Kiranya Tuhan terus melawati mereka, memberikan mereka penghiburan dalam kesendirian mereka, memberikan mereka semangat, imun tubuh yang baik, sehingga mereka mampu segera keluar dari sakit penyakit yang mereka alami pada saat ini dan boleh kembali bersama keluarga yang mereka kasihi. Kiranya Tuhan terus menolong dalam pergumulan pada saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami teringat Denny dan yang lain-lainnya, mungkin tidak sempat kami sebut satu persatu, tapi kami percaya Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang mengetahui saudara-saudara kami pada saat ini yang menjalani perawatan karena COVID-19. Kiranya Tuhan terus menolong, baik yang ada di rumah masing-masing maupun yang ada di tempat-tempat tertentu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji namamu. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang dalam pendidikan, dari playgroup, TK, SD, sampai dengan perguruan tinggi pada saat ini. Mereka belajar secara virtual, tapi kami percaya ini tidak mengurangi keilmuan mereka yang mereka peroleh. Kiranya Tuhan terus menolong dalam proses belajar mengajar yang telah dilakukan sesuai dengan kondisi pada saat ini. Dan anak-anak kami, saudara-saudara kami boleh berhasil tepat pada waktunya dengan pertolongan dan kasih Tuhan sendiri. Dana biaya yang dibutuhkan Tuhan percukupkan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Hamba berdoa untuk pekerjaan, usaha, jemaat yang ada di tempat kami. Apapun itu, kiranya Tuhan memberkati. Baik sebagai karyawan swasta, pegawai negeri sipil, maupun yang berwira swasta, kiranya Tuhan menolong. Lewat kegiatan, lewat pekerjaan, lewat usaha yang dilakukan, itu mendatangkan berkat yang baik bagi kami dalam kehidupan sehari-hari kami, dalam memenuhi kebutuhan kami. Kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati dalam usaha-usaha dan pekerjaan kami masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk jemaat kami yang berusia lanjut. Kami berdoa untuk Bapak Oktav, Ibu Rosa, Bapak Risidi, Mama Yapet, dan yang lain-lainnya yang berusia lanjut. Kiranya Tuhan terus memberi mereka kesehatan, kekuatan, agar mereka terus bersukacita bersama dengan keluarga yang mereka kasihi, bersama anak cucu, cicitnya. Kiranya Tuhan terus menolong. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami juga
berdoa untuk persembahan yang baru saja dijalankan di antara kami, di tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang diarahkan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan yang ada di tempat kami. Tuhan memberkati itu semua, memberikan hikmat kepada badan pengurus jemaat untuk mengelola ini dengan baik, diarahkan untuk pelayanan-pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat kami. Kiranya Tuhan terus menolong. Dan kami jemaat-Mu yang sudah memberi maupun belum sempat memberi pada saat ini, dengan sisa yang ada pada kami percaya Tuhan percukupkan itu sehingga itu mampu kami pakai dalam keseharian kami, dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Firman-Mu merupakan suluh bagi kehidupan kami, mengarahkan kami hidup berdasarkan kehendak Tuhan dalam kami mempersiapkan diri memasuki kehidupan yang kekal kelak. Kiranya Tuhan menolong, biar kami memiliki pengertian, pemahaman yang baik lewat kuasa Roh Kudus yang mengurapi kami masing-masing, sehingga kami boleh mengerti, memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kami pribadi masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu yang telah dipersiapkan untuk sebagai penyaluran firman Tuhan pada pagi hari ini, sebagai pemberita firman Tuhan. Kiranya Tuhan saja yang menolongnya, memberikan hikmat akal budi sehingga dia berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di sorga. Selanjutnya kami akan masuk perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan sudah menolong kami semua sehingga proses ini nanti boleh berjalan dengan baik, di mana kami boleh memperingati pengorbanan Tuhan Yesus yang rela mati bagi kami di kayu salib karena kesalahan dan dosa-dosa kami. Karena kami tidak mampu menolong diri kami sendiri, hanya Tuhan yang mampu menolong kami dalam kesalahan dan dosa kami, sehingga kami boleh diangkat menjadi anak-anak ketebusan-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya proses itu semua boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih atas segala kebaikan, kemurahan kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Hamba menyadari apa yang hamba sampaikan lewat doa syafaat pada pagi hari ini tidak sempurna, oleh karena keterbatasan pemikiran yang ada pada hamba. Tapi saya percaya Tuhan mengerti, memahami apa yang menjadi kesulitan dan pergumulan kami seluruh jemaat-Mu yang ada di Gunung Sinai. Dan kami percaya doa ini kami sempurnakan dengan doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Abraham. Namun sebelumnya kita naikkan sebuah pujian yang menyatakan kami perlu Engkau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala
sesuatu. Kami perlukan keajaiban. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Kita nyatakan bahwa kita benar-benar memerlukan Tuhan untuk memulihkan segala sesuatunya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Sekali lagi kami perlukan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Baik, saya persilakan kepada hambanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan berdoa. Maha besar Engkau Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh, Allah sumber kasih karunia yang telah menerobosi sejarah, berinkarnasi dalam wujud insani yang kami kenal di dalam pribadi Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Yang kami percayai bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan tinggal tetap. Yang kami percayai bahwa firman Tuhan telah mengerjakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kami yakini benar bahwa firman Tuhan tidak hanya disampaikan melalui kata-kata, tetapi otoritas-Mu menyertainya. Itu sebabnya pada pagi hari ini yang walaupun kami ibadah lewat virtual, online, kami percaya bahwa ibadah ini adalah perjumpaan verbal kami terhadap Allah pencipta langit dan bumi. Ibadah ini bukan ibadah biasa, tetapi ini adalah karya Allah bagi kami, di mana Allah datang dan memberikan kesembuhan kepada yang sakit, melepaskan mereka yang terikat, menghibur mereka yang berduka, menguatkan mereka yang lemah. Karena kami percaya ibadah ini adalah kemerdekaan sejati bagi kami sekalian. Itu sebabnya kami memberikan perhatian kami khusus dalam penyembahan ini. Terlebih terhadap firman Tuhan yang sebentar kami akan pelajari bersama-sama. Hamba-Mu yang terbatas dan sederhana, Engkau pakai dengan kuat kuasa Tuhan, sehingga Engkau saja yang dimuliakan. Biarlah Engkau semakin besar dan hamba semakin kecil. Di dalam dan atas nama Yesus yang punya firman,
kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Saya bersuka cita dan sangat bergembira oleh karena kita dapat bersama-sama beribadah pada kesempatan ini yang walaupun kita beribadah secara virtual, online. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, saya meyakini benar bahwa Roh Allah sedang bekerja melalui kita sekalian dan kita diberikan gairah, diberikan semangat sehingga hari ke hari ada progres yang kita alami dalam kehidupan hari ke hari kita. Gereja Kemah Injil Indonesia mulai dari Aras Pusat sampai kepada jemaat lokal telah menginstruksikan bahwa bulan Agustus ini adalah bulan misi. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan di bulan Agustus ini adalah berkenaan dengan bulan misi. Jadi semua potensi kita, semua hal yang menyangkut kehidupan rohani kita, aksi sosial kita, tentu saja kita akan arahkan kepada bulan misi ini. Seperti itu. Tema bulan misi atau di bulan Agustus ini yang telah disampaikan oleh Gereja Kemah Injil Indonesia, Aras Pusat, sampai kepada jemaat lokal adalah gereja yang bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Kiranya hal itu akan menjadi perhatian kita selama bulan Agustus ini, dan Bapak Ibu akan bersama-sama dengan saya untuk kita memahami apa yang dimaksud dengan gereja yang bertumbuh, bertambah, dan berdampak itu. Kita akan belajar bersama-sama pada hari ini tentang satu tema yang saya simpulkan dari Filipi pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11 tadi. Nah, mohon jadikan Bapak host supaya share screen supaya Bapak Ibu bisa melihat di layar hal-hal yang akan kita bicarakan. Jadi tema yang akan saya bahas pada minggu ini, minggu pertama di bulan Agustus ini adalah gereja yang bertumbuh. Sebelum saya memberikan penjelasan apa itu gereja yang bertumbuh, dalam teks Filipi pasal 1 ayat 9 sampai dengan 11 itu, terlebih dahulu saya ingin memberikan ulasan kisah misi seperti ini. Memahami misi Bapak Ibu Saudara, ada satu kisah yang menjadi perhatian kita bersama. Ada kisah seorang raja dengan permaisurinya. Raja itu sangat mencintai dan sangat mengasihi permaisuri itu. Satu ketika permaisuri itu jatuh sakit dan innalillahi raji'un, alias mati, meninggal. Raja itu sangat sedih, ia menangisi permaisuri itu bertalu-talu. Hari ke hari dirundung duka. Kehidupannya sungguh-sungguh menjadi semakin memburuk oleh karena dia kehilangan permaisuri yang ia sangat kasihi. Bapak Ibu Saudara, untuk mengenang permaisuri yang sangat ia cintai, sang raja ini membentuk panitia supaya panitia ini bekerja membuat kuburan seindah istana yang disebut dengan mausoleum. Kuburan seindah istana itu menjadi dambaan, menjadi harapan dari sang raja agar nanti jasad permaisuri ini akan dikebumikan, dikuburkan di kuburan seindah istana.
mausoleum itu. Sang raja telah membentuk panitia dan panitia itu sudah diresmikan dan ditabiskan. Tahun pertama panitia ini bekerja dengan baik dan mereka telah memulai pembangunan kuburan seindah istana itu dengan tidak ada kendala. Tahun kedua Bapak Ibu Saudara, kuburan itu belum selesai. Mengapa belum selesai? Karena ketika sang raja datang ke kuburan itu, ada saja bagian-bagian yang dipercantik, ada saja bagian diperlebar. Itu sebabnya kuburan seindah istana itu tidak kunjung selesai. Tahun keempat, Bapak Ibu Saudara, kuburan seindah istana belum juga selesai. Mengapa? Karena begitu sang raja datang, ada bagian-bagian yang perlu didandani dengan baik dan ada pula yang mengalami penambahan. Di tahun ke-6, sang raja datang untuk memeriksa dan menginspeksi semua kegiatan proyek pembangunan kuburan seindah istana itu. Dia meninjau sudut demi sudut dan ruangan demi ruangan. Di kejauhan sana matanya tertuju kepada satu benda. Benda itu sudah usang, sudah berdebu, dan tidak lagi cocok dengan ruangan yang indah dan mewah itu. Kemudian dia memanggil kepala tukang dan dia bertanya, benda apakah yang ada di sudut ruangan sana yang sudah tidak ada warnanya lagi dan penuh debu, dan itu tidak cocok dengan ruangan yang mewah ini. Sang raja bertanya demikian, tetapi kepala tukang tidak berani menjawab oleh karena ketakutan yang amat sangat melihat pertanyaan raja seperti itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, benda yang dimaksudkan oleh sang raja itu adalah peti permaisuri itu. Sudah 6 tahun ada di sana, tidak terawat dan tidak ada yang membersihkannya. Itu sebabnya petinya kusam, petinya penuh debu. Dan tidak berlama-lama, sang raja berkata kepada kepala tukang, kalau kamu tidak tahu apa isi itu, sekarang singkirkan benda itu. Singkirkan peti itu. Karena itu tidak akan memberikan keindahan kepada ruangan yang sudah mewah ini. Tidak berlama-lama, Bapak Ibu Saudara, sang tukang memanggil karyawannya dan kemudian memerintahkan mereka untuk membuang peti tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 7 tahun kemudian kuburan seindah istana sudah selesai dan tiba saatnya untuk diresmikan. Upacara sudah segera dimulai dan raja menempatkan posisinya di tempat yang sudah terhormat dan mulai menyampaikan hal-hal sehubungan dengan penghormatan terhadap permaisuri. Sebelum raja menyampaikan sambutannya, dia memastikan apakah peti jenazah itu sudah tersedia dan sudah dipersiapkan. Dia bertanya, mana peti jenazah permaisuri? Semua terdiam dan tertunduk kepala. Bapak Ibu sudah tahu dari kisah ini bahwa sang raja memerintahkan para karyawan, para tukang untuk membuang peti itu oleh karena sudah lusuh kusam dan berdebu. Kita tahu itu adalah peti jenazah dari permaisuri. Dan perlahan kepala tukang mengangkat kepalanya dan menjawab, peti itu telah dibuang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sang raja begitu gusar dan marah. Dan dia begitu sedih. Apa yang saya maksudkan dari kisah ini Bapak Ibu Saudara ketika kita mengikuti cerita ini. 7 tahun
panitia telah mengerjakan kuburan seindah istana mausoleum. 7 tahun mereka telah mendandani kuburan itu dengan mewahnya. Tetapi pada akhirnya mereka tidak menemukan peti jenazah itu. Artinya untuk apa kuburan yang seindah istana itu dibangun kalau mereka tidak tahu peruntukannya? Untuk apa mereka sudah membuang tenaga, biaya, bahkan memberikan perhatian penuh kepada pembangunan itu, kalau mereka tidak tahu fungsi dari pembangunan itu. Demikian juga dengan misi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita merayakan bulan misi ini, dengan kita mempersiapkannya sebaik mungkin, kita mendandani semua acara-acara kita dengan luar biasa, tetapi kita tidak memahami apa esensi dan apa inti dari misi itu sendiri. Itu sebabnya misi itu penting, sebab Allah telah bermisi, Allah telah menyatakan diri kepada Bapak Ibu Saudara. Ia datang kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, mengunjungi Bapak Ibu Saudara dan saya, karena dia berkepentingan bagi kita. Itu sebabnya misi itu sangat penting sekali. Jadi misi harus kita pahami. Dengan adanya misi, Bapak Ibu Saudara dan saya berkenan kepada Tuhan. Karena Allah sendiri datang untuk melawat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dengan demikian, kalau kita memahami bahwa Allah sendiri yang bermisi, Allah sendiri yang datang kepada Bapak Ibu Saudara dan saya untuk memberikan satu dampak pengaruh besar terhadap kehidupan spiritual kita, maka seyogianya seharusnya kita mengalami perubahan, pertumbuhan, dan mengalami kehidupan berkemenangan. Itu sebabnya pada pagi hari ini gereja yang bertumbuh menjadi perhatian kita bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap insan pasti merindukan, mengharapkan, dan mendambakan adanya pertumbuhan di segala lini kehidupan. Contoh, seorang businessman berharap usahanya terus berkembang. Orang tua mendambakan anaknya sukses dalam studinya. Dan seorang abdi Allah merindukan jemaatnya dewasa dalam spiritualitasnya. Dalam lain sebagainya. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dambaan kerinduan kita sekalian tidak hanya menjadi kerinduan, tetapi menjadi kenyataan. Jadi gereja yang bertumbuh itu bukan berbicara tentang fisikal, bukan berbicara tentang gedung, tetapi ini ada organisme, orang percaya yang sudah terhisap dalam kehidupan Yesus Kristus oleh misi itu sendiri. Ketika Yesus datang, dia menjadikan kita anaknya. Dan itu sebabnya gereja mesti bertumbuh. Dan kalau gereja tidak bertumbuh, ada masalah yang terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Filipi pasal 1 ayat 9 sampai 11 ini paling tidak ada 3 kebenaran yang membawa kita dalam pemahaman dan pengertian gereja yang bertumbuh itu seperti apa. Mari kita lihat bersama-sama Bapak Ibu. Bertumbuh dalam hal apa gereja itu? Gereja yang seperti apa yang telah mengalami lawatan Allah. Allah yang datang kepada kita. Dia adalah misioner bagi kita sekalian. Yang pertama Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 9. Bertumbuh dalam kasih yang makin melimpah. Ayat itu berkata demikian. Dan inilah doaku. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Apa yang dimaksud dengan ayat ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan kisah kehidupan jemaat Filipi,
Jemaat ini sebegitu hebat, luar biasa. Mereka bertumbuh terus dalam pengenalan akan Tuhan. Tidak hanya pengenalan akan Tuhan, tetapi mereka bertumbuh dalam kasih. Dan itu sebabnya Rasul Paulus ketika dia ada di penjara, dia mengingatkan kepada jemaat itu supaya mereka terus bertumbuh dalam kasih yang makin melimpah. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Kasih yang melimpah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam ayat ini. Bukan itu teoritis. Kasih itu bukan sesuatu yang abstrak. Tetapi kasih yang terus-menerus diwujud nyatakan dalam tindakan real, nyata, dan faktual. Sehingga orang di sekitar kita merasakan manfaat dari tindakan kasih itu. Itu yang dimaksudkan oleh ayat ini. Jadi bukan kasih itu lip service, hanya ucapan bibir, hanya satu perkataan, pernyataan, atau yang disebut dengan slogan. Tetapi kasih itu lebih kepada nilai praktis. Terus-menerus diwujud nyatakan, sehingga menjadi nyata. Kedua, tindakan kasih itu mesti dalam bingkai pengertian. Ketika kita mewujud nyatakan kasih itu, harus dalam satu frame, harus dalam satu bingkai pengertian, pemahaman, dan pengetahuan yang benar. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Ketika jemaat Filipi ini bertumbuh dalam kasih, mereka harus bertumbuh dalam pengertian, dalam pemahaman dan pengetahuan yang benar terhadap kasih itu sendiri. Jadi kalau mewujud nyatakan kasih, haruslah dalam tindakan berkali-kali, terus-menerus, kontinuitas, dan dalam pengenalan dan pengetahuan yang benar. Kalau kita memahami dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 itu Bapak Ibu Saudara perhatikan di sana. Apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus tentang bagian itu. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagi segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kalau kita perhatikan ayat ini, Bapak Ibu Saudara, pertumbuhan gereja itu, atau gereja yang bertumbuh itu, memang dilihat dari tindakan nyata kasih yang hari ke hari tidak pernah berhenti dilakukan. Dilakukan kepada sesama, dilakukan kepada tetangga, dilakukan kepada orang-orang seiman, dan dilakukan kepada orang-orang yang tidak beriman pun. Dan itu yang dimaksudkan di dalam bagian ini. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang bertumbuh dalam kasih yang semakin melimpah. Orang lain menikmati, tetangga merasakan, rekan-rekan sejawat tersentuh dengan apa yang Ada Bapak. kasih yang makin melimpah. Untuk menggambarkan itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu kita memahami melimpah itu. Ini ada botol minuman, kemudian botol minuman ini
kalau kita isi air dan waktu kita ngisi botol ini dengan air sampai di permukaan, itu yang disebut dengan cukup. Setelah kita mengisi lagi air itu, kemudian keluar dari permukaan botol ini, maka itu yang disebut dengan melimpah. Jadi kasih itu tidak hanya cukup karena kapasitas kita sudah memang Tuhan persiapkan, cukup bagi kita, cukup kita merasakannya karena kita adalah objek sasaran kasih Tuhan itu. Tetapi Tuhan juga merindukan Bapak Ibu Saudara melimpah. Dan itu yang disebut dengan kasih yang melimpah. Supaya dirasakan, dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Jadi gereja yang bertumbuh itu adalah gereja yang bertumbuh dalam kasih yang makin melimpah. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan, bertumbuh dalam pilihan terbaik. Filipi pasal 1 ayat 10, perhatikan di sana. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Apa yang dimaksudkan dengan ayat ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Kata memilih di sini adalah mengandung pengertian adalah mengevaluasi. Bukan kita ke pasar kemudian ada setumpuk buah dan kita mulai memilih mana yang manis, mana yang asam, mana yang besar, mana yang kecil, mana yang buruk, mana yang baik dan seterusnya. Bukan itu yang dimaksudkan di sana. Kata memilih di sini adalah mengandung pengertian adalah mengevaluasi, menguji dan menilai. Apa yang dinilai, apa yang dievaluasi, apa yang diuji, Bapak Ibu Saudara. Seorang yang bertumbuh itu memang memiliki kemampuan untuk memilih, mengevaluasi, dan menguji. Yaitu pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Itu yang dievaluasi. Kita menilai perasaan kita. Kita menilai pikiran kita. Kita menilai tindakan kita. Dan kalau kita sudah menilai, mengevaluasi, dan menguji semua pikiran kita, semua perasaan kita, semua tindakan kita, apakah semua itu sudah sesuai dengan tujuan atau tidak? Tentu saja dengan tujuan Tuhan. Nah, kalau itu tidak sesuai dengan tujuan Tuhan atau tidak selaras dengan kehendak Tuhan, mari kita memperbaikinya, mari kita menatanya, dan terus-menerus kita memperbaikinya. Kata memilih inilah yang menjadi perhatian kita, mengevaluasi dan menguji, bahkan menilai pikiran kita, perasaan kita, dan tindakan kita. Supaya semuanya sejalan dan seirama dengan tujuan Tuhan. Jadi dari semua evaluasi kita itu Bapak Ibu Saudara yang terbaik itulah yang dilakukan. Agar supaya hidup kita tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Dari semua pikiran kita, dari semua perasaan kita, dari semua tindakan, apa itu? Pikiran tentang kasih, perasaan tentang orang di sekitar kita, dan tindakan. Bagaimana kita mengasihi, haruslah itu kita evaluasi. Dan yang terbaik itulah yang kita lakukan. Inilah yang menjadi target dari gereja yang bertumbuh itu. Adalah memilih yang terbaik. Saya kira Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kerinduan Tuhan bagi kita adalah supaya kita semua bisa menguji dan menilai, mengevaluasi semua pikiran kita. Kalau ada pikiran kita yang kurang baik, kalau ada tindakan kita yang tidak terpuji, kalau ada
satu perasaan kita yang benci. Mari hari ini kita evaluasikan semuanya itu. Mari kita memberikan yang terbaik. Mari kita melakukan yang terbaik dari semua evaluasi kita itu. Maka yang terbaik itulah yang kita lakukan supaya hidup kita tidak bercacat di hadapan Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, yang bagian terakhir ingin saya bagikan kepada kita. Gereja yang bertumbuh itu adalah kasih yang bertumbuh dalam kelimpahan. Kasih dalam pemilihan yang benar, yang baik. Tetapi yang ketiga ini coba perhatikan Filipi 1 ayat 11. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk kemuliaan. Untuk memuliakan dan memuji Allah. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga adalah penuh dengan buah kebenaran. Apa yang dimaksud dengan penuh dengan buah kebenaran? Kata penuh dalam ayat ini mengandung pengertian adalah banyak. Penuh di sini bukan seperti contoh tadi Bapak mengisi botol ini dengan air. Dan ketika air sudah sampai ke permukaan disebut dengan penuh. Bukan itu. Tetapi pengertian ayat ini adalah gereja yang bertumbuh itu adalah berbuah banyak. Artinya setiap orang yang sudah ditebus oleh Yesus menampilkan, menyatakan dan memunculkan cukup banyak tindakan kasih yang benar. Tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain di sekitarnya. Gereja yang bertumbuh itu adalah gereja yang penuh buah atau banyak buah. Cukup banyak tindakan kasih yang benar. Jadi tidak hanya berucap saya mengasihi, tidak hanya mengungkapkan kata-kata saya berempati, tetapi di dalam ini adalah banyak tindakan kasih yang dilakukan dengan benar. Gereja Kemah Injil Indonesia Gunung Sinai mesti berubah wajah. Mesti kita memberikan satu transformasi bagi dunia luar bahwa kita adalah gereja yang sudah mengalami pertumbuhan. Tidak lagi kita berputar seputar slogan-slogan belaka. Tetapi marilah kita menyatakan itu dalam tindakan nyata. Marilah kita berubah wujud, bertransformasi. Gereja Kemah Injil Gunung Sinai bertransformasi dalam kasih yang makin melimpah, dirasakan, dialami oleh tetangga. Hukum yang Tuhan berikan kepada kita adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah tetangga. Itu artinya makin melimpah kasih kita dan kerinduan kita sekalian. Pertumbuhan itu terjadi pada gereja kita. Tidak hanya bertumbuh dalam kasih yang melimpah, tapi bertumbuh dalam pilihan terbaik. Kita telah mengevaluasi, kita telah menilai, kita telah menguji segala sesuatu yang ada dalam pikiran kita. Apakah pikiran kita itu baik atau tidak? Kalau itu merugikan, kita akan abaikan. Kalau itu menyusahkan, kalau itu mendiskreditkan, kalau itu mengecewakan orang lain, kita abaikan. Tetapi marilah kita evaluasi pikiran kita, perasaan kita, tindakan kita. Kalau itu yang terbaik, kita lakukan. Dan pasti Tuhan dimuliakan. Penuh dengan buah kebenaran. Itulah gambar diri, postur diri gereja yang bertumbuh. Dia tidak berdaun, tetapi dia berbuah. Dan berbuahnya itu banyak, cukup banyak. Dan penuh dengan kebenaran. Kalau kita selama ini berbuah, tapi berbuah yang tidak benar,
berbuah di luar kebenaran, berbuah sesuatu kemunafikan. Hari ini gereja harus tampil beda dan kita harus berbuah banyak, berbuah benar bagi kemuliaan Tuhan. Maka kesimpulan firman Tuhan pagi hari ini, doa dan harapanku sebagai abdi Allah, doa dan harapan Bapak Ibu sebagai orang tua, doa dan harapan Bapak Ibu sebagai warga jemaat, doa kita sekalian dan harapan kita sebagai gereja Tuhan, kiranya hari ke hari hidup kita terus melimpah, selalu berlimpah kasih-Nya, selalu dirasakan sentuhan-sentuhan kasih kita. Dan seiring dengan kita menampilkan dan mewujud nyatakan kasih itu, kita telah memilih yang terbaik. Telah dalam evaluasi-evaluasi yang kita lakukan, pengujian pikiran kita, tindakan dan perasaan kita, kita telah memilih yang terbaik untuk kita lakukan. Dan buah yang banyak menjadi target akhir kita. Karena dengan demikian, ketika kita berlimpah dalam kasih, memilih yang terbaik untuk kita lakukan, berbuah pada akhirnya, maka gereja tidak akan bercacat, berkerut di hadapan Allah. Kiranya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan terus hidup dalam kasih, dalam evaluasi diri, dan dalam pemurnian jati diri, sehingga kita menampilkan buah yang berdampak kepada sesama. Kita berdoa, ya Allah ya Tuhan kami mengucap syukur untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan setiap kami yang mendengarnya, firman Tuhan tidak hanya menjadi pengertian kami, tetapi menjadi gaya hidup kami. Hamba-Mu terbatas dalam memberikan penjelasan, tetapi di dalamnya kami tahu bahwa Roh Kudus sempurna akan memberikan iluminasi, sehingga yang tidak dapat kami pahami dijadikan mengerti oleh Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita lanjutkan dengan perjamuan Tuhan. Saya menuntun kita bersama-sama dari gereja Tuhan, dari pastori, untuk perjamuan Tuhan. Bapak Ibu mempersiapkan hati, mempersiapkan semua hal yang berhubungan dengan perjamuan Tuhan pada kesempatannya. Perjamuan Tuhan adalah simbol atau lambang sengsara Yesus Kristus yang telah menebus kita dari dosa. Jadi setiap kita yang melakukan perjamuan Tuhan dan memperingati kematian Yesus itu adalah sama halnya, maknanya adalah memperingati pengorbanan Yesus Kristus. Jadi perjamuan Tuhan itu adalah simbol atau lambang dari sengsaranya Yesus Kristus. Jadi kalau ada dari jemaat Tuhan yang dari denominasi lain yang sudah terbiasa dengan perjamuan Tuhan, mari silakan ambil bagian dalam perjamuan Tuhan pada hari ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah benar-benar dalam Kristus, sudah menyelesaikan seluruh persoalan dosanya di hadapan Tuhan, mari ikut dalam perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Dan bagi warga jemaat yang walaupun sudah percaya tapi belum dibaptis karena peraturan Gereja Kemahan Injil Indonesia, saudara baru bisa mengikuti perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan ini setelah saudara dibaptis.
Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 makna perjamuan Tuhan bagi kita ketika kita memperingati pengorbanan Yesus Kristus itu. Makna yang pertama yaitu berhubungan dengan masa lampau. Apa itu masa lampau? Kita yang dulunya hidup dalam dosa menjadi hamba dosa. Kita yang dulunya bergelimang dosa. Yesus memprakarsai dan mengambil jalan untuk mati di kayu salib, menebus kita dari segala dosa. Jadi penebusan itu sudah selesai dengan perkataan Yesus di kayu salib. Sabda Yesus adalah sudah selesai. Artinya penebusan di masa lampau itu sudah selesai. Dan pengaruhnya sampai saat ini bagi Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya ketika kita mengikuti perjamuan Tuhan, artinya adalah kita meyakini bahwa masa lampau itu ada proses penebusan yang Tuhan lakukan bagi kita sekalian. Dulu kita adalah hamba dosa dan sekarang kita adalah hamba kebenaran. Yang kedua adalah makna yang berhubungan dengan masa kini. Tatkala Bapak Ibu sudah ditebus dan sudah diberikan nilai oleh Tuhan sendiri, maka ada persekutuan, ada fellowship yang intim dengan Tuhan. Dan kita dipersatukan. Dan ini adalah suatu hal yang indah. Ada persekutuan. Itu sebabnya sesama anggota tubuh Kristus ada persekutuan dengan Yesus Kristus. Dan yang ketiga adalah makna yang berhubungan dengan masa depan. Yaitu penyatuan atau unitas. Unity. Ada kesatuan. Ada kesempurnaan. Jadi masa depan nanti kalau kita merayakan atau memperingati perjamuan Tuhan itu, masa depan kita sungguh ada. Harapan kita tidak akan pernah hilang, kata Alkitab. Makanya kita disatukan dengan kekekalan itu. Jadi ketika kita memperingati kematian Yesus, ada 3 makna yang harus kita pahami. Ada makna penebusan, itu masa lampau dan pengaruhnya terus-menerus sampai pada saat ini. Ada persekutuan yang intim dengan Tuhan, ada intimasi yang terjadi. Dan yang ketiga adalah masa depan, yaitu ada penyatuan, ada unity, ada kesatuan dengan pribadi yang kekal itu. Itulah makna dari perjamuan Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan, supaya kita yang hari ini mengikuti perjamuan Tuhan diberkati, marilah kita bersama-sama mempercayai bahwa penebusan Tuhan itu berlaku atas kita sekalian. Tidak terkecuali. Untuk itu percayalah bahwa Tuhan Yesus mati untuk menebus kita dari segala dosa. Kedua, supaya kita diberkati, percayalah bahwa oleh darah Yesus saja, saudara dan saya, dosanya diampuni. Yang ketiga, hiduplah selaras dengan kebenaran Allah. Baru kita diberkati. Percaya tentang penebusan itu. Percaya bahwa Yesus Kristus juru selamat bagi kita sekalian. Angkat roti, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di sebelah tangan kanan kita, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ia mengambil roti, ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya, dan ia memberikannya kepada murid-muridnya. Dan Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipersembahkan kepadamu. Makanlah kamu semua menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, angkat cawan di sebelah tangan kanan. Setelah makan roti, Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Minumlah kamu sekalian. Sebelum kita minum Bapak Ibu Saudara, kita naikkan pujian. Salibnya, salibnya, salibnya mulia. Salibnya, salibnya, selama mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Baik, kita minum bersama-sama. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara, karena janji firman Tuhan bagi kita, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Kita berdoa, kalau ada penyakitmu, percayalah bahwa bilur Yesus menyembuhkanmu. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus pada kesempatan ini kami sangat bersyukur kepadamu, di mana gereja Tuhan, di mana umatmu, di mana anak-anak ketebusanmu pada hari ini memperingati pengorbanan Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus di kayu salib. Yang semestinya kami yang tergantung di kayu salib oleh karena dosa dan pelanggaran kami, setimpal dengan perbuatan kami. Tetapi Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, mengutus putramu Yesus Kristus mengambil posisi itu dan menyelesaikan seluruh pergumulan kami. Yesus berkata, sudah selesai. Tidak ada lagi tagihan, tidak ada lagi utang, tidak ada lagi sesuatu yang tidak selesai. Semua dosa kami telah selesai, sudah dipakukan di kayu salib itu. Semua derita kami ditanggung oleh Yesus Kristus. Itu sebabnya saya sebagai hamba Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga Gereja Kemah Injil Indonesia Gunung Sinai, kalau ada yang pada saat ini dalam keadaan sakit, di rumah sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah, ulurkan tanganmu, demonstrasikan kuasamu, nyatakan kemuliaanmu. Oleh bilur-bilurmu, fisik kami dipulihkan, disembuhkan. Semua organ tubuh kami, semua organ vital tubuh kami dijamah oleh Tuhan dan semuanya berfungsi dengan baik. Dalam kami memperingati perjamuan Tuhan ini atau kesengsaraan Yesus ini, kami menyerahkan seluruh kelemahan kami, derita kami, sehingga Tuhan menjadikan kami pulih, kuat dan sehat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Diberkatilah kami hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Lanjut. Baik, kita mengucap syukur atas perjamuan kudus yang boleh kita ikuti bersama-sama. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita naikkan pujian dari Kemenangan Iman nomor 156. Berdiri karena Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, acungkan
dengan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Ayat yang kedua. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan, harinya inilah, dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau tegak. Ayat yang ketiga. Hai bangkit bagi Yesus, pohonkan kuatnya, tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa supaya siap terus. Yang terakhir, hai bangkit bagi Yesus, tak lama masa perang, gaduhnya kan diganti nyanyian pemenang. Mereka yang bertahan diberi mahkotanya, bersama Raja mulia berkuasa selamanya. Baik, saya minta kesediaannya Pak Gembala untuk membawakan doa penutup. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah berada di penghujung ibadah pagi hari ini, dan marilah kita mengarahkan seluruh potensi spiritual kita untuk melakukan aktivitas kita hari ke hari dan sesuai dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih untuk semua jemaat Tuhan yang terlibat aktif dalam penyembahan pada hari ini. Saya yakin kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan terus berkarya bagi kemuliaan. Salam sehat untuk kita sekalian. Pak Denny akan memberikan informasi sepekan bagi kita. Shalom. Ya, saya akan membacakan warta jemaat kita untuk seminggu yang akan datang. Baik ibadah untuk persekutuan doa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus jam 19.30 malam. Yang akan membawa liturgi adalah Ibu Erniwati, dan yang membawa khotbah adalah Saudari Yudika Yunike, dan akan dilakukan secara daring Zoom. Selanjutnya ibadah raya pada hari
Minggu 8 Agustus jam 9 pagi. Liturgi akan dibawakan oleh Saudari Nolva Putri. Pengkhotbahnya adalah Bapak Pendeta Abraham Ruben. Doa syafaat adalah Bapak Sudirman dan akan dilakukan secara Zoom meeting. Kami mengucapkan selamat berulang tahun kepada anak Nesya Cynthia Angela pada tanggal 1 Agustus dan Ibu Ellen Yulida pada tanggal 3 Agustus dan kepada seluruh jemaat yang berbahagia atas pertambahan usia dan ulang tahun pernikahan serta berkat Tuhan lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk info keuangan, bagi jemaat yang rindu untuk membantu pelayanan melalui persembahan, perpuluhan, dan bantuan finansial lainnya, dapat dilakukan via transfer ke rekening berikut. Ke rekening Ibu Bendahara, yaitu Orva Martalina. Badan Pengurus Jemaat mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, penggalangan bantuan sosial COVID-19 Gunung Sinai mengajak seluruh jemaat untuk dapat ambil bagian membantu meringankan beban anggota jemaat Gunung Sinai yang dalam masa-masa isolasi atau perawatan akibat positif COVID-19. Bantuan berupa dana atau barang dapat disampaikan kepada Ibu Bendahara kita, Ibu Orva Martalina. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Sekian warta jemaat kita, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk informasi hari ini. Puji Tuhan. Baik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Semangat, Denny. Yang sakit, Lina. Ibu Lina. Salam sama David. Salam sama David. Mama Pito. Albito, salam David. Salam David. Endang, semangat. Iya, Pak. Informasikan aja bahwa kami sekeluarga sudah merdeka. Oke, puji Tuhan. Terima kasih buat informasinya. Akan segera diupdate. Mama. Ya, tolong didoakan David berada di Kalteng sekarang. Oh ya. Oh ya. Ada itu Tante Rus. Mama, gimana, sehat kah? Ya, sip. Ya, puji Tuhan. Tante Rus ya. Sip. Yo, sampai jumpa. Ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus berkati. Amin. Salam Oktav. Ya. Dia lihat tuh. Sehat terus ya, Mak. Semuanya. Ya. Ayo. Mbak Endang, sehat, Mbak. Oi, Rosi. Halo, Kak Rosi. Makasih. Nah, Kak Rosi ya. Halo, Kak Di. Ayo. Endang, semangat. Ya, semangat nih. Ita. Ayo. Lina, semangat, Lin. Lina, semangat, Lin. Semangat, Lin. Didukung doa ini ya. Mana, Bapak? Nah, didukung doa. Ya. Halo, Pak Konli. Pak Konli, oi, semangat Pak Konli. Ya. Ayo foto, ada fotonya sudah. Kayak Kesha cepat sehat Kesha terus. Oi, Mama Eci, Bapak Eci. Oke, sudah ya. Dah. Heri. Dadah. Ayo. Semangat jagain istri ya. Oi, Tante Olpa, oi. Udah kelihatan Tante Olpa ya. Tuhan berkati. Halo Kak Dario, sehat? Sehat semua. Ayo, sudah. Dadah. Ya. Oi, nama tutup, oi. Ada yang mau tutup. Rindu. Siapa yang mau tutup duluan ini?